Okay, welcome everyone. Grade 7. This is your Sister Rizkia, and we will start with pray first. Thank you, Lord Jesus. Help us for today. In the name of Lord Jesus we pray. Amen. Nah, everyone, kita masih tetap akan menyelesaikan our chapter Allah Maha Pengampun dan masih tentang mengampuni artinya. Dan hari ini, today we will kita akan membahas tentang uh, standar mengampuni. Masih tentang kenapa kita harus mengampuni atau standar apa, dasar apa yang kita pakai sehingga kita harus mengampuni. Saya akan bacakan satu kisah di dalam Matius 18. In Matthew 18, Matius 18, ayatnya yang ke-21. Dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika aku berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata, dia bertanya, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku yang berkata kepadamu, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, intinya, from the story kita akan bisa tahu bahwa ini adalah bagaimana seorang hamba yang punya hutang kepada raja yang besar sekali, yang di situ dikatakan 10.000 dinar, dan itu adalah 10.000 talenta, itu adalah jumlah yang besar, dan ternyata raja mengampuninya. Tapi waktu dia keluar dari kerajaan itu, dia pulang ke rumah, dia malah menagih hutang 100 dinar dari setiap orang yang berhutang kepadanya. 10.000 dinar itu, 10.000 talenta itu jauh lebih besar dari 100 dinar. Dan perbandingannya sangat jauh. Ibarat begini, misalnya kita punya hutang 1 miliar di hadapan presiden. Atau satu bos lah, atau satu pemimpin. Dan hutang itu karena kita memohon, akhirnya dihapuskan 1 miliar. Dan waktu kita pulang, ada orang yang punya hutang 100.000. Hutang 100.000. Kita menagihnya, dia tidak mampu bayar, kita memasukkan dia penjara. Itu kan sesuatu yang sangat tidak fair, ya, sangat tidak adil. Karena Tuhan mengampuni, atau pemimpin di sini mengampuni 1 miliar hutangnya, tetapi dia tidak mau mengampuni 100.000 kesalahan atau hutang yang dimiliki orang lain. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapamu tidak bisa mengampuni. Karena pengampunan Tuhan itu besar. Coba renungkan. Coba you have your own contemplation atau perenungan pribadimu. Apa yang kamu rasakan hari-hari ini? Apa yang kamu lakukan hari-hari ini?
Apa yang kamu pikirkan hari-hari ini itu kan banyak sekali pelanggaran, tetapi Tuhan mengampuni. Karena Tuhan Allah Maha Pengampun. Nah, temanmu hanya melakukan satu kesalahan dibanding kamu misalnya melakukan 1000 kesalahan, tapi kamu tidak mau mengampuni. Nah, disitulah Tuhan akan marah kepada kita, akan tidak suka dengan hati orang seperti itu. Maka saya mau katakan kita harus punya standar mengampuni yang jelas, yang benar, yang tepat. Nah, orang kan sulit mengampuni karena dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya diampuni oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi ada 3 dasar yang harus kita pegang dari kita masih muda. Kalau ada orang berbuat salah, apakah saya harus mengampuni atau tidak? Nah, maka kita melihatnya dari 3 hal ini. Yang pertama adalah kasih Tuhan lewat pengorbanan Yesus. Ya, love of God from through Christ's sacrifice in John 3 verse 16. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya tidak lagi binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah ngorbanin Yesus anaknya. Kita baru aja teman melakukan sesuatu yang tidak baik, kita simpan berbulan-bulan, itu kan tidak fair, tidak adil. Yang kedua adalah Roma 3:23 katakan, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, memang kita pun semua pernah berbuat salah. Emang ada orang yang sempurna? Apakah kita merasa lebih sempurna dari orang lain sehingga kita, saya tidak mau mengampuni dia? Nah, tentunya tidak, karena kita juga orang yang punya kekurangan. Jadi penting sekali untuk kita punya poin yang kedua ini juga. Saya pun orang yang tidak sempurna dan saya pun pernah berbuat salah. Contohnya waktu ada di cerita Tuhan Yesus, zaman Tuhan Yesus ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan ada orang-orang petinggi-petinggi agama yang datang, pendeta-pendeta besar waktu itu di zaman Yesus yang memang tidak terlalu baik mereka waktu itu. Mereka menaruh atau membawa wanita itu ke depan Yesus dan katakan begini, Tuhan, menurut hukum dia harus dirajam. Dia harus dirajam itu dilempari batu sampai mati. Apa yang harus kami lakukan? Tuhan katakan begini, kalau dari salah satu dari kamu ada yang merasa tidak pernah berbuat salah atau dosa, silakan lempar. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa melempari batu. Kenapa? Karena mereka juga pernah berbuat salah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita juga pernah berbuat salah, kita tidak akan dengan cepat-cepat langsung marah, tidak cepat-cepat langsung merasa, kamu itu jahat, tidak adil sama saya, kamu itu tidak mau saya ampuni. Itu adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai. Karena kita pun pernah berbuat salah. Kalau yang pertama tadi kasih Allah, yang kedua karena kita pernah berbuat salah, maka kita harus juga memberikan pengampunan bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan 70 kali 7 kali. Jadi artinya kita mengampuni dan mengampuni dan mengampuni dan harus mengampuni. Karena kita akan selalu bertemu dengan orang yang tidak pasti ada, yang tidak sesuai, yang tidak baik, yang salah dalam bertindak. Jadi milikilah 3 hal ini. Kalau kita mau mengampuni, kenapa saya harus mengampuni orang itu? Karena yang pertama, Tuhan telah mengorbankan anaknya untuk mengampuni kita. Itu jauh lebih besar daripada semua kesalahan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Karena Tuhan mengampuni seluruh dosa kita. Tidak fair, tidak adil. Kalian yang punya dosa 1 miliar diampuni Tuhan. Masa cuma gara-gara dosa 100.000 dan kita tidak mau mengampuni? Jadi tidak sama, tidak adil. Yang kedua adalah, yang saya katakan tadi adalah, kita pun pernah berbuat salah. Kita bukan orang yang sempurna, maka kalau saya juga pernah berbuat salah, kalau orang berbuat salah, maka saya harus mengampuni dia, karena saya juga pernah diampuni orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, yang saya katakan tadi, perintah Tuhan, order from God, order from Jesus, that you must forgive someone, you must forgive, you must release. Kita harus mengampuni dan melepaskan pengampunan itu, pengampunan pada orang lain. Jadi dengan demikian kita punya dasar yang benar, fondasi yang benar, standar yang benar, pegangan yang benar. Kenapa saya harus mengampuni? Karena Yesus lebih dulu mengampuni saya di kayu salib. Karena saya pernah berbuat salah. Dan yang ketiga, karena memang ini perintah
daripada Tuhan. Kiranya kalian bisa memahami dari whole chapter tentang mengampuni ini, betapa pentingnya kita melepaskan pengampunan. Okay, everyone, this is for today. Thank you, grade 7. Goodbye.